Pintu apartemenku di lantai 12 kawasan Kuningan, Jakarta, terbuka tiba-tiba dengan suara berderit pelan. Rian berdiri di sana, tas ranselnya masih tergantung di bahu, matanya melebar melihat aku sedang dipeluk erat oleh seorang pria yang baru saja kukenal melalui aplikasi dating. Pelukan yang lahir dari malam yang penuh kebingungan dan kebutuhan akan kehangatan. Andi, apa-apaan ini? Suaranya bergetar, bukan marah, tapi seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Aku langsung melepaskan pelukan itu, jantungku berdegup kencang seolah mau meledak, sementara pria itu, namanya Bima, mundur selangkah dengan wajah pucat. Udara di ruangan kecil itu terasa berat, lampu neon dari jendela gedung seberang menyinari wajah Rian yang biasanya selalu tersenyum lebar. Kami bertiga berdiri diam beberapa detik yang terasa seperti jam. Rian menutup pintu di belakangnya pelan, seolah takut suara itu akan membangunkan seluruh dunia. Gue cuma mau nganterin dokumen kerja yang lo lupa di mobil gue tadi siang, katanya pelan, suaranya hampir hilang di tengah deru aj. Aku tak bisa bicara. Selama 8 tahun kami sahabat, sejak SMA di Bandung, Rian selalu jadi orang yang paling gue percaya, orang yang ikut main bola, nongkrong di warung kopi sampai subuh, bahkan yang nemenin gue pindah ke Jakarta 5 tahun lalu. Dia yang nostalgia banget, pacaran bolak-balik dengan cewek-cewek cantik, selalu bercanda soal cari istri yang bisa masak rendang. Dan sekarang dia melihat rahasia yang selama ini gue kubur dalam-dalam. Bima berbisik pamit, gue pulang dulu Andi. Hubungi gue nanti ya, lalu keluar tanpa suara. Hanya tinggal aku dan Rian. Aku duduk di sofa, tangan gemetar memegang gelas air yang dingin. Rian duduk di seberang, matanya tak lepas dari wajahku. Berapa lama? Ditanyanya akhirnya. Gue menelan ludah. Sejak SMA tapi gue selalu sembunyi. Keluarga gue di Surabaya, ayah ustadz kecil di masjid kampung, ibu selalu bilang nikah itu kewajiban. Gue takut, Rian. Takut lo benci gue. Rian diam lama, lalu menggeleng pelan. Gue enggak benci. Malah gue kaget karena gue juga lama banget ngerasa ada yang aneh sama gue sendiri. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Malam itu kami ngobrol sampai pagi, kopi habis 3 gelas, cerita keluar seperti bendungan jebol. Rian cerita dia pernah merasa aneh waktu kami tidur bareng di rumah kontrakan dulu, tapi selalu menyangkal. Aku cerita bagaimana tiap Idul Fitri pulang ke Surabaya, ibu selalu nanyain kapan bawa calon, dan gue selalu bohong bilang lagi sibuk kerja. Pagi harinya, Rian tetap seperti biasa, bikin sarapan telur dadar, nyetel musik dangdut pelan. Tapi gue tahu segalanya sudah berubah. Di kantor, gue graphic designer di agensi kecil dekat SCB, kerjaan deadline poster iklan terus, tapi pikiran gue melayang ke malam tadi. Rian yang marketing di perusahaan sebelah, kirim chat makan siang bareng yuk bro. Kita ngomong lagi. Gue setuju, tapi dada gue sesak. Di Indonesia ini, rahasia seperti gue bukan cuma soal hati, tapi soal hidup, pekerjaan, keluarga, bahkan tempat tinggal. Satu kata bocor, satu oto tersebar di grup wa keluarga besar, semuanya bisa runtuh. Tapi reaksi Rian itu yang bikin gue berani bernapas lebih lega untuk pertama kalinya. Malam berikutnya, kami duduk di balkon apartemen, melihat lampu-lampu Jakarta yang tak pernah mati. Rian bilang gue nggak tahu harus gimana, Di. Tapi gue di sini. Lo nggak sendirian lagi. Air mata gue jatuh tanpa bisa ditahan. 8 tahun persahabatan dan baru sekarang gue merasa benar-benar dilihat. Tapi gue belum tahu, reaksi Rian yang tenang itu baru permulaan dari badai yang lebih besar, badai yang akan menguji bukan hanya rahasia gue, tapi juga perasaan yang selama ini kami berdua sembunyikan dari dunia dan dari diri sendiri. Seminggu berlalu sejak malam itu, tapi suasana di apartemen kami berubah jadi lebih hangat sekaligus lebih tegang. Rian sekarang sering pulang lebih awal, bawa makanan dari warung Padang Aurit kami, lalu kami duduk di sofa sambil nonton film India yang konyol.
Tapi di balik tawa ada pembicaraan pelan tentang perasaan yang mulai terbuka. Gue pernah ngerasa aneh waktu lo pacaran sama cewek itu dulu, kata Rian suatu malam, suaranya rendah. Gue iri, tapi gue nggak ngerti iri karena apa. Sekarang gue ngerti. Gue hanya bisa mengangguk, tangan gue memegang remote tapi tak menekan apa-apa. Bima, pria yang Rian tangkap malam itu, masih chat dengan gue, tapi gue merasa jarak semakin jauh. Seolah hatiku mulai condong ke arah orang yang sudah ada di samping gue selama ini. Di kantor, gosip mulai beredar pelan. Seorang rekan kerja melihat gue dan Rian makan siang terlalu sering, lalu bertanya, lo berdua deket banget ya? Kayak pasangan. Gue tertawa gugup, bilang ke sahabat dari kecil, bro. Tapi dalam hati gue takut. Indonesia ini, meski Jakarta terlihat modern dengan mal-mal megah dan kai-kai estetik, tapi di balik itu ada garis tipis yang tak boleh dilanggar. Keluarga gue di Surabaya menelepon hampir tiap minggu. Ibu bilang, nak, ada anak tetangga, anaknya dokter, cantik, baik. Kapan pulang, kita kenalan? Gue selalu jawab, sibuk, bu. Tahun depan aja. Tapi tahun depan semakin dekat dan rahasia semakin berat. Rian tahu itu semua. Suatu Sabtu pagi, dia ajak gue jalan ke Taman Suropati, duduk di bangku taman sambil beli es kelapa muda. Lo harus cerita ke gue semuanya, Di. Jangan sembunyi lagi. Gue mau bantu. Gue cerita tentang masa kecil di Bandung saat pertama kali sadar suka cowok waktu kelas 2 SMA, melihat teman sekelas mandi setelah olahraga, lalu buru-buru menunduk dan berdoa agar perasaan itu hilang. Rian mendengarkan tanpa potong, tangannya sesekali tepuk pundak gue pelan. Lalu dia cerita balik tentang malam-malam dia sendirian di kosan dulu, merasa kesepian meski dikelilingi teman cewek. Gue pikir itu cuma AC. Tapi setelah lihat lo malam itu gue sadar, AC itu masih ada, dan sekarang lebih kuat. Malam itu kami pulang dan untuk pertama kali, Rian tidur di kamar gue, bukan di kamar sendiri. Bukan karena apa-apa yang aneh, hanya pelukan hangat sebagai sahabat yang baru sadar arti sebenarnya. Tapi besok paginya ibu menelepon lagi. Ayah sakit, nak. Pulanglah sebentar. Gue panik. Pulang ke Surabaya berarti berhadapan dengan semua harapan yang gue bohongi bertahun-tahun. Rian bilang gue ikut. Gue bilang gue teman kerja lo, kita lagi ada proyek bareng. Gue setuju, tapi dada gue sesak. Di kereta api malam menuju Surabaya, kami duduk berdampingan, tangan Rian sesekali sentuh tangan gue diam-diam, perjalanan itu terasa seperti awal dari ujian besar. Sesampainya di rumah orang tua gue di kawasan Gubeng, suasana hangat tapi penuh tekanan. Ayah tersenyum lemah di kursi tamu, ibu sibuk di dapur. Ini Rian, teman Andi dari Jakarta, gue perkenalkan. Rian salim hormat, bicara sopan tentang pekerjaan. Tapi malam harinya, saat ibu ngajak ngobrol berdua di teras, dia bilang, nak, usia lo sudah 28. Sudah waktunya nikah. Ada anak Pak Haji sebelah, baik sekali. Gue hanya bisa diam, mata melirik Rian yang sedang bantu ayah minum obat di dalam. Rahasia yang baru terbongkar di Jakarta, sekarang terasa akan meledak di Surabaya. Dan Rian, dengan senyum tenangnya, mulai menunjukkan bahwa reaksinya malam itu bukan kebetulan, itu adalah pintu menuju sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Kami pulang ke Jakarta dengan hati yang lebih ringan tapi pikiran yang semakin berat. Di perjalanan kereta, Rian pegang tangan gue diam-diam saat lampu kereta redup. Gue enggak mau lo nikah sama orang yang gak lo cintai, Di. Kita cari cara. Kata-katanya seperti obat, tapi gue tahu jalan itu panjang. Di Jakarta, kerjaan menumpuk. Agensi gue lagi proyek besar untuk brand kosmetik, deadline 2 minggu. Rian juga sibuk meeting klien. Tapi tiap malam, kami luangkan waktu untuk ngobrol, kadang di balkon, kadang jalan malam ke Monas. Bima masih chat, tapi gue pelan-pelan menjauh. Hati gue sudah penuh dengan Rian.
Suatu malam kami pergi ke kai kecil di Kemang, tempat yang sepi. Rian bilang gue sudah mikir lama. Gue suka lo, Di. Bukan sebagai sahabat doang. Gue terdiam, cangkir kopi di tangan bergetar. Tapi lo selalu bilang lo strike. Rian tersenyum miris. Gue bohong sama diri gue sendiri. Setelah lihat lo dengan pria itu, gue sadar gue cemburu. Bukan karena lo gay, tapi karena bukan gue yang peluk lo. Malam itu kami pulang berjalan kaki, tangan saling genggam di bawah jaket. Jakarta malam terasa indah untuk pertama kalinya. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Gosip di kantor semakin kencang. Seorang rekan melihat kami keluar kai bersama, lalu bilang ke atasan. Bos gue panggil gue ke ruangan. Andi, lo bagus kerjanya, tapi ada yang bilang lo deket banget sama temen cowok. Lo tahu kan, image perusahaan kami keluarga oriented. Gue pulang dengan hati hancur. Rian menunggu di apartemen, langsung peluk gue saat gue cerita. Kita hadapi bareng. Gue juga mau keluar dari perusahaan gue kalau perlu. Akhir pekan itu, kami putuskan liburan kecil ke Bandung, kampung halaman kami. Di sana, di ila kecil dekat Lembang, kami duduk di teras melihat gunung. Rian cerita masa kecilnya, ayahnya yang keras, selalu bilang de cowok harus kuat, jangan cengeng. Gue cerita tentang doa malam-malam di masjid kampung, memohon agar perasaan ini hilang. Malam itu, di bawah bintang, kami berpelukan lama, bukan sebagai sahabat, tapi sebagai dua orang yang akhirnya menemukan rumah di satu sama lain. Tapi saat pulang ke Jakarta, pesan dari ibu sudah menunggu, bulan depan ada acara keluarga. Bawa calonmu ya, nak. Tekanan semakin berat. Di kantor, Rian datang jemput gue tiap sore, seolah ingin tunjukkan ke dunia bahwa kami tak takut. Tapi di dalam, gue masih takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan keluarga. Rian bilang longgak sendirian lagi. Rahasia yang gue buka malam itu sekarang jadi kekuatan kita berdua. Dan perlahan gue mulai percaya. Perjalanan ini baru separuh, tapi untuk pertama kali gue merasa ada harapan di ujungnya. Tekanan keluarga mencapai puncak saat ibu datang tiba-tiba ke Jakarta. Ayah ingin lihat calonmu, katanya di telepon sehari sebelumnya. Gue panik, Rian yang tenang. Gue pura-pura jadi temen lo aja. Kita bilang lagi cari yang cocok. Tapi saat ibu tiba, dia langsung curiga melihat Rian yang terlalu sering di apartemen. Anak ini siapa? Kok kayak tinggal di sini? Rian tersenyum sopan, tapi gue melihat ketegangan di matanya. Malam itu, ibu ngajak gue ngobrol berdua. Nak, jangan main-main. Kamu sudah besar. Kalau ada yang gak beres, bilang ke ibu. Gue hampir cerita semuanya, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Di kantor, situasi semakin buruk. Ada email anonim yang bilang Andi deket sama cowok, jangan-jangan. Bos panggil gue lagi, kali ini lebih tegas. Kami gak diskriminasi, tapi image penting. Lo cuti dulu sampai jelas. Gue pulang dengan surat cuti paksa di tangan. Rian marah besar saat dengar, gue ikut resign kalau perlu. Tapi gue tahu itu bukan solusi. Malam itu kami bertengkar kecil pertama kalinya. Lo selalu sembunyi, Di. Kapan kita berani, kata Rian. Gue menangis, lo nggak tahu tekanan gue. Tapi paginya, Rian minta maaf, peluk gue lama. Kita hadapi bareng. Kami putuskan ke Surabaya lagi, kali ini untuk bicara jujur. Di rumah, ayah sudah lebih sehat. Saat makan malam, gue bilang pelan, ayah, ibu gue ada yang mau cerita. Tapi sebelum gue lanjut, sepupu gue masuk, bilang ada gosip dari Jakarta bahwa Andi aneh. Suasana langsung tegang. Ayah diam, ibu menangis. Rian pegang tangan gue di bawah meja. Gue sahabat Andi dan gue dukung dia apa adanya, kata Rian tegas. Ayah bilang, ini dosa, nak. Kata itu seperti pisau.
Kami pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Di kereta, Rian bilang kita buat keluarga kita sendiri. Tapi ujian belum selesai. Di Jakarta, Bima muncul tiba-tiba, bilang dia dengar gosip dan ingin balik. Rian cemburu, lo pilih dia atau gue? Gue pilih Rian, tapi itu bikin Bima marah dan sebarkan cerita ke grup teman lama. Gosip menyebar lebih luas. Rekan kerja gue chat, hati-hati ya, Andi. Tekanan sosial di Indonesia ini seperti dinding tak terlihat, sulit dipecah. Tapi di tengah semua itu, Rian jadi semakin kuat, semakin dekat. Kami mulai rencanakan masa depan kecil, mungkin pindah ke apartemen baru, mungkin buka usaha kecil bersama. Tapi rahasia yang terbongkar malam itu sekarang jadi badai yang menguji segalanya. Krisis datang saat ayah sakit lagi, ibu telepon tengah malam. Pulang sekarang, nak. Ayah ingin bicara. Kami berdua naik mobil malam-malam ke Surabaya. Di rumah sakit, ayah lemah di ranjang. Andi, ibu cerita semuanya. Apa benar? Gue mengangguk, air mata jatuh. Rian berdiri di belakang, tangan di pundak gue. Ayah diam lama, lalu bilang, Tuhan yang menentukan. Tapi keluarga ini gue takut kehilangan kamu. Kata itu bukan terima, tapi bukan tolak juga. Ibu menangis di sudut. Malam itu, di masjid dekat rumah sakit, gue dan Rian sholat bersama, bukan karena paksaan, tapi karena butuh kekuatan. Kembali ke Jakarta, pekerjaan gue masih tergantung. Agensi bilang kembali kalau sudah tenang. Rian resign dari perusahaannya, bilang gue mau mulai baru bareng lo. Kami buka usaha kecil desain Grace Relance di apartemen. Tapi uang menipis, gosip masih beredar di kalangan teman lama. Suatu hari, sepupu gue datang ke Jakarta, keluarga besar tahu. Mereka bilang jangan pulang lagi kalau begini. Gue hancur. Rian peluk gue sepanjang malam. Kita buat hidup baru. Lo dan gue cukup. Puncaknya saat ada acara keluarga besar di Surabaya. Gue dipaksa datang sendirian. Di sana omongan pedas dari sanak saudara. Laki-laki kok begitu. Gue lari keluar, telepon Rian. Rian datang naik motor malam-malam, jemput gue di tengah hujan. Di jalan tol, kami berhenti, pelukan di bawah payung. Gue rela kehilangan semuanya, asal sama lo, kata Rian. Saat itu gue sadar, pengorbanan Rian, resign kerja, hadapi keluarga gue, hadapi gosip, adalah cinta yang gue cari seumur hidup. Kami pulang ke Jakarta dengan tekad baru, tak lagi sembunyi sepenuhnya, tapi tak juga memaksa dunia menerima. Setahun berlalu. Usaha kecil kami mulai stabil, klien datang dari kalangan yang lebih terbuka. Kami pindah ke apartemen lebih besar di Tebet, dengan balkon kecil untuk tanaman. Keluarga gue masih sulit, tapi ibu mulai chat biasa, ayah kirim oto masjid. Bukan penerimaan penuh, tapi langkah kecil. Rian dan gue pergi ke Bali untuk liburan pertama sebagai pasangan, pantai Kuta di sore hari, tangan bergandengan tanpa takut. Di sana, di bawah sunset, Rian bilang, terima kasih udah percaya gue malam itu. Gue jawab, terima kasih udah buka rahasia yang gue kira akan hancurkan gue. Kami masih hadapi tatapan aneh di jalan, chat anonim, tapi sekarang kami kuat. Rian jadi lebih lembut, gue lebih berani. Persahabatan kami dulu berubah jadi cinta yang dalam, yang lahir dari kejujuran di malam yang penuh guncangan. Di Jakarta yang sibuk, kami temukan kedamaian kecil, masak bareng, jalan pagi di taman, rencana masa depan. Rahasia yang terbongkar bukan akhir, tapi awal dari hidup yang lebih jujur. Apakah persahabatan sejati bisa melampaui orientasi seksual dan segala tekanan masyarakat, atau justru rahasia seperti ini akan selalu menghancurkan ikatan terkuat? Benar atau salah?